رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menyongsong bulan Ramadan, yang tentu di situ kita berharap mendapatkan keutamaan pahala yang begitu luar biasa, yakni pahala puasa Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwa puasa Ramadan adalah salah satu di antara rukun Islam. Namun di sana ada rukun Islam yang lain di antara rukun-rukun Islam yang ada yang barangkali sedikit kaum muslimin yang mengetahuinya, yakni rukun Islam dalam skala kaum muslimin sebagai jamaah. Adapun rukun Islam yang 5 itu adalah rukun Islam bagi setiap kaum muslimin sebagai individu, bahwa keislaman seseorang tidak menjadi sah kecuali jika terpenuhi rukun-rukun Islam itu. Sedangkan ada rukun Islam dalam skala jamaah, yakni yang disebut oleh para ulama dengan imamah atau khilafah. Jadi disebutkan oleh sejumlah ulama ahlu sunnah bahwa imamah atau khilafah itu termasuk di antara rukun Islam. Misalkan Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi di dalam kitab Usuluddin atau dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, beliau menyebutkan bahwa khilafah itu adalah salah satu di antara rukun Islam. Beliau menyebutkan di sana khilafah sebagai rukun ke-12 di antara 15 rukun yang beliau sampaikan. Kemudian ada juga Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau, yaitu tafsir Al-Qurtubi atau namanya adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau menyebutkan di sana bahwa imamah atau khilafah itu adalah ruknun min arkanil Islam atau ruknun min arkanid din alladhi biha qiwamul muslimin. Jadi di antara rukun yang atau ajaran prinsip dalam Islam yang menunjang eksistensi kaum muslimin. Kemudian ada lagi Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Inafah fi Radbatil Khilafah. Beliau menyebutkan di sana bahwa khilafah itu adalah ruknun azim min arkanil Islam, adalah ajaran pokok atau ajaran yang sangat prinsip di antara ajaran-ajaran Islam. Ya, ada juga Al-Imam Al-Ghazali yang berbicara semakna bahwasannya pengangkatan atau syariat mewujudkan seorang khalifah atau seorang imam a'zam atau sebutan lain bagi khalifah itu adalah min daruriyati syar'i, kata beliau, termasuk perkara yang sangat mendesak di antara syariat yang ada ini. Alladzi la sabila ila tarkihi, kata beliau, yang sama sekali tidak ada peluang untuk boleh ditinggalkan. Artinya apa? Artinya mewujudkan khilafah itu adalah sebuah tuntutan syariat yang begitu besar, selain juga sebagai kebutuhan umat Islam, karena umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya membutuhkan sebuah aturan yang sesuai dengan manusia itu sendiri, sesuai dengan keadaan manusia yang ada, dan itu hanya ada dalam syariat Islam, yakni syariat yang diturunkan dari Tuhannya manusia, penciptanya manusia, zat yang paling tahu seluk-beluk manusia, apa yang dibutuhkan oleh manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Maka di momentum bulan Ramadan ini, marilah kita semua merekatkan persatuan, saling mendukung satu sama lain untuk demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Dan itu hanya bisa tercapai dengan menjadikan Islam ini sebagai tatanan kehidupan, menjadikan Islam ini sebagai ideologi, yaitu pemikiran prinsip, pemikiran mendasar yang darinya lahir sistem, yang darinya kemudian kita menerapkan syariat Islam secara keseluruhan sebagai sebuah sistem yang sempurna mengatur seluruh urusan kaum muslimin, seluruh urusan manusia, termasuk dalam mengatur sumber daya alam yang dimiliki oleh manusia, sehingga tidak ada ketimpangan,
sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalisme, di mana kepentingan oligark, ya, kepentingan para pemilik modal itu sangat dominan, yang sehingga kemudian menindas rakyat, merugikan rakyat, ya, sehingga kemudian penderitaan, ya, bagi manusia secara umum. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga kita semua mendapatkan keutamaan bulan ini dengan keutamaan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan kita melangsungkan kehidupan ini berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb qalbina wa barikna lin'amal salihan fi yadi risalatu at-taghyir.